Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-15 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, Beming dan Tengu tentu saja sangat terkejut pada saat sang pelayan memergoki mereka berdua. Melihat gerak-gerik Beming, sang pelayan pun mengira jika Beming hendak melakukan perbuatan kotor di pemandian tersebut. Beming kemudian dibawa oleh si pelayan ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Tanpa diduga, pelayan tersebut tiba-tiba saja membius Beming. Dan ketika terbangun, Beming mendapati dirinya sudah terikat di sebuah kursi di dalam ruangan yang penuh dengan senjata. Tanpa basa-basi lagi, si pelayan pun langsung melancarkan pertanyaan kepada Beming. Sayangnya, si pelayan tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Beming tentu saja bisa dengan mudah melepaskan diri dari ikatan tersebut. Meskipun sebenarnya ikatan yang digunakan terbuat dari serat karbon, yang terkenal sebagai salah satu material yang sangat kuat. Keadaan pun seketika berbalik. Kini sang pelayanlah yang terikat tak berdaya. Selanjutnya, Beming pun bertanya kepada pelayan tersebut mengenai letak harta karun rahasia milik organisasi mereka. Namun, si pelayan bersikeras tidak mau memberitahu Beming. Mendengar hal tersebut, Beming pun menggunakan cara lain untuk membuat si pelayan buka mulut. Beming yang mengetahui jika si pelayan tersebut sebenarnya adalah seorang pria, kemudian mengancamnya jika Beming akan membongkar identitas dirinya kepada para anggota yang lain. Bukannya menyerah, si pelayan malah berusaha untuk mengelak dengan mengatakan jika Beming hanya sedang berusaha mengancamnya tanpa bukti. Beming yang tidak punya pilihan lain kemudian mulai menceritakan bagaimana ia bisa mengetahui identitas asli dari pelayan tersebut. Hal pertama yang membuat Beming curiga adalah bentuk badan pelayan itu tidak seperti wanita-wanita pada umumnya. Selanjutnya, sang pelayan juga memiliki kekuatan fisik yang di atas wanita normal. Hal tersebut dibuktikan pada saat ia menggendong Beming yang sedang pura-pura pingsan. Dan hal terakhir yang menjadi bukti terkuat adalah kecerobohan pelayan itu sendiri, yang mana ia dengan santainya malah mengganti pakaiannya di hadapan Beming, yang ia kira sudah benar-benar pingsan. Padahal Beming pada saat itu hanya sedang berpura-pura saja. Semua penjelasan Beming tersebut akhirnya membuat si pelayan diam membisu, karena semua yang Beming katakan tersebut benar adanya. Sang pelayan pun menjelaskan alasan kenapa ia melakukan semua itu. Ia hanya ingin membalas budi kepada geng naga hitam yang sudah membesarkan dirinya sejak ia menjadi yatim piatu. Si pelayan kemudian mengungkapkan jika ketua mereka sebenarnya sudah mengetahui identitas dirinya sejak pertama kali mereka bertemu sewaktu mereka masih anak-anak. Bahkan, ketua merekalah yang mendandani pelayan tersebut layaknya seorang anak perempuan. Dan sejak saat itulah, sang ketua mengangkat dirinya menjadi salah satu anggota keluarganya. Oleh karena itu, untuk membalas semua kebaikan yang ia terima, si pelayan pun berjanji jika ia akan selalu berada di samping sang ketua untuk melindunginya, meskipun ia harus hidup dalam kebohongan dan memalsukan identitas aslinya. Singkat cerita, si pelayan pun setuju untuk memberikan informasi yang Beming inginkan. Dan sebagai balasannya, Beming akan tetap merahasiakan identitas si pelayan. Kemudian si pelayan pun segera mengantarkan Beming ke depan ruang penyimpanan harta karun. Beming dan Tengu tidak menduga jika ruang tersebut dilindungi oleh sebuah segel kuno yang cukup kuat. Tengu pun menawarkan diri untuk menghancurkan segel tersebut, namun Beming melarangnya, karena tindakan tersebut malah akan menimbulkan masalah baru. Entah apa yang Beming rencanakan, ia kemudian malah meminta si pelayan untuk mengantarkan dirinya menemui ketua mereka. Si pelayan pun terpaksa kembali menuruti permintaan Beming. Tapi sayangnya, pada saat di perjalanan, mereka malah dihadang oleh Nona Yun. Nona Yun lalu meminta Beming untuk ikut bersamanya ke sebuah ruangan. Di sana, Nona Yun pun langsung bertanya kepada Beming mengenai apa sebenarnya yang dirinya inginkan. Tidak ingin basa-basi, Beming pun langsung mengatakan jika dirinya sebenarnya sedang membutuhkan informasi mengenai darah naga. Nona Yun lalu mengakui jika mereka memang menyimpan beberapa benda yang memiliki keterkaitan dengan keluarga naga.
Tanpa diduga, Nona Yun malah menawarkan sebuah perjanjian kerjasama dengan Beming. Nona Yun akan memberikan semua yang Beming butuhkan, asalkan Beming mau membantu dirinya untuk menyelamatkan ketua mereka, yang bernama Yu Ying, si gadis bertato yang sebelumnya diselamatkan oleh Beming. Nona Yun menjelaskan jika kondisi Yu Ying masih sangat mengkhawatirkan, karena efek negatif dari darah naga yang berada di dalam tubuhnya masih belum hilang. Dan Nona Yun sangat yakin jika Beming bisa ia andalkan. Nona Yun kemudian memberikan kalung Dragon Scale kepada Beming sebagai tanda persetujuan. Dan tanpa menunggu lagi, Beming pun segera menggunakan kemampuan mata ularnya untuk melihat informasi apa yang terdapat pada kalung tersebut. Selanjutnya, Beming pun mendapat penglihatan mengenai kilas balik pertarungan antara dewa perang yang bernama Erlang melawan seekor iblis naga. Penglihatan tersebut segera ia beritahukan kepada Tengu. Hal itu tentu saja membuat Tengu sangat terkejut. Tengu akhirnya menyadari jika pertemuannya dengan Beming bukan hanya sebuah kebetulan saja, tapi Dewa Erlang lah yang sudah merencanakan semua itu. Ditambah lagi, melihat potensi Beming selama ini, Tengu pun memiliki firasat jika Beming bukanlah manusia biasa. Bahkan ia berkemungkinan memiliki ikatan darah dengan Dewa Erlang. Oleh sebab itu, Tengu pun berencana untuk menutupi semua informasi mengenai Dewa Erlang dari Beming. Karena ia khawatir informasi mengenai Dewa Erlang akan membuat potensi Beming yang sesungguhnya keluar. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka Tengu akan semakin susah untuk melepaskan diri dari Beming. Selanjutnya, Beming berniat untuk memasuki alam bawah sadar Yu Ying untuk membangunkannya. Tengu pun mengingatkan Beming jika ia harus bergerak cepat, karena jika terlalu lama berada di dalam kesadaran Yu Ying, maka kesadaran Beming sendiri juga bisa terkurung di sana. Meski sudah mengetahui resikonya begitu besar, Beming tetap memutuskan untuk masuk ke dalam kesadaran Yu Ying. Di sana, Beming mendapati Yu Ying sedang bersama seekor naga hitam. Beming yang berusaha menyadarkan Yu Ying malah diserang oleh sang naga. Yu Ying mencoba memperingati Beming untuk tidak bertarung dengan naga hitam tersebut, karena naga itu sangatlah kuat. Namun Beming tetap bersikeras jika dirinya akan segera membebaskan Yu Ying dari kekangan sang naga. Naga hitam tersebut pada awalnya sangat meremehkan kemampuan Beming, tapi Beming tidak terlalu memperdulikannya. Beming pun segera menghajar naga tersebut dengan pedang Demon Slasher. Alhasil, naga itu pun sadar kalau Beming bukanlah orang sembarangan. Beming yang sudah memiliki kesempatan untuk membawa Yu Ying pergi, tiba-tiba malah diserang oleh Yu Ying. Ia menolak untuk pergi dari tempat itu. Yu Ying bahkan juga memohon kepada Beming untuk tidak menyerang naga hitam itu lagi, karena sebenarnya naga tersebut adalah wujud kesadaran dari adik perempuannya yang hilang karena diculik. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, adik Yu Ying dahulu juga sempat bertemu dengan seorang pria misterius dari ras naga sesaat sebelum ia menghilang. Dan dari ciri-ciri yang dipaparkan oleh Yu Ying, pria misterius itu persis seperti orang yang sudah membunuh ibu Beming. Berhubung mereka berdua memiliki seorang musuh yang sama, Beming pun mencoba membujuk Yu Ying untuk kembali bangkit demi menemukan keberadaan adiknya. Bujukan Beming tersebut akhirnya membuat semangat Yu Ying yang sudah padam kini kembali menyala. Yu Ying menyadari jika ia masih memiliki harapan untuk bertemu kembali dengan adiknya yang bernama Yu Yan. Sebaliknya, melalui kesadaran dalam wujud naga hitam itu, Yu Yan pun sangat mendukung kakaknya untuk berjuang bersama Beming. Sebab ia sangat yakin jika Beming akan sangat membantu Yu Ying dalam misi pencarian tersebut. Setelah itu, kesadaran Yu Yan pun perlahan menghilang. Dan di saat bersamaan, Yu Ying akhirnya siuman. Nona Yun pun sangat berterima kasih kepada Beming karena sudah berhasil menyelamatkan nyawa ketua mereka. Keesokan harinya, Beming lalu dipanggil oleh Yu Ying untuk menghadapnya karena ada sesuatu yang ingin dirinya bicarakan. Dan ternyata Yu Ying hendak mengajak Beming untuk bekerja sama. Yu Ying kemudian berusaha meyakinkan Beming jika dengan bantuan dari dirinya, maka Beming akan semakin mudah untuk menemukan si pria misterius. Namun, Beming malah menolak penawaran tersebut karena ia sudah bertekad untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan tangannya sendiri. Keputusan Beming tersebut sontak membuat Yu Ying sangat tersinggung. Meski begitu, Yu Ying tidak ingin hubungan mereka menjadi rusak hanya karena masalah sepele.
Dengan penuh kesabaran, Yuying pun kembali meyakinkan Beming jika dirinya bisa menyediakan berbagai harta karun yang berhubungan dengan ras naga, yang tentunya mengandung berbagai informasi penting mengenai ras naga. Berhubung tawaran tersebut terdengar sangat menggiurkan, Beming akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Yuying. Tapi dengan syarat, Beminglah yang mengatur cara kerja mereka. Ia pun menetapkan aturan kerja, yang mana Yuying hanya bertugas untuk mengumpulkan semua informasi yang Beming butuhkan. Sedangkan Beming akan bertugas untuk mengatasi semua permasalahan yang berkaitan dengan pertempuran. Yuying tidak keberatan, dan ia menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Beming. Tanpa menunggu lagi, ia pun segera mengajak Beming menuju ruang rahasia miliknya. Di sana, Yuying menunjukkan koleksi harta karunnya yang sudah ia kumpulkan selama ini. Setelah menelusuri satu persatu benda berharga tersebut, Beming pun menemukan dua benda berharga yang sangat mereka butuhkan. Salah satunya adalah kulit telur naga, sebuah benda yang bisa melindungi dan juga bisa membunuh seekor naga. Beming langsung meminta Yuying untuk mengumpulkan kulit telur naga dalam jumlah yang banyak, karena rencananya Beming akan menjadikan kulit tersebut sebagai bahan dasar senjatanya kelak. Karena untuk menghadapi musuh dari ras naga, mereka tentu harus memiliki senjata yang sangat kuat. Yuying lantas segera menghubungi seorang kolektor kulit telur naga. Namun sayang, sang kolektor masih belum bisa dihubungi. Akhirnya Yuying pun menugaskan para anggotanya untuk pergi langsung ke tempat sang kolektor. Setelah itu, perhatian Beming malah tertuju kepada sebuah cincin yang memiliki aura yang sangat kuat. Tengu pun menjelaskan jika cincin tersebut bernama cincin ruang, sebuah cincin yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan iblis dan kemudian menyimpannya. Tidak berselang lama, Beming kembali merasakan sebuah tekanan energi yang begitu kuat. Dan setelah ditelusuri, ternyata tekanan tersebut berasal dari koleksi air liur naga milik Yuying. Nona Yun kemudian menjelaskan jika seorang wanita menyentuh air liur tersebut, maka wanita itu secara otomatis akan memiliki keturunan dari ras naga. Tapi sebenarnya, khasiat air liur naga lebih daripada itu, dan Tengu secara diam-diam mengetahuinya. Dahulu, air liur naga juga pernah digunakan oleh Dewa Erlang untuk meningkatkan kemampuan matanya. Dan hal itulah yang berusaha Tengu tutupi dari Beming. Karena jika Beming sampai mengetahui informasi rahasia tersebut, maka Beming akan berpotensi menjadi lebih kuat. Berhubung tidak ada lagi barang lain yang menarik perhatian Beming, akhirnya ia pun memilih untuk meminjam cincin ruang yang menurutnya jauh lebih berguna. Namun Yuying malah memberikan barang tersebut secara cuma-cuma kepada Beming, karena baginya benda itu hanyalah sebuah cincin biasa. Malam harinya, Tengu lalu berusaha membujuk Beming untuk menyerahkan cincin ruang tersebut kepadanya. Dan sebagai gantinya, maka Beming akan mendapatkan sebuah tempat khusus di ruang hampa milik Tengu. Karena penawaran tersebut terdengar cukup menguntungkan bagi Beming, akhirnya Beming pun memutuskan untuk menuruti kemauan Tengu. Setelah itu, Tengu pun memerintahkan Beming untuk menyalurkan energi iblisnya kepada Tengu, sehingga Tengu bisa menciptakan sebuah portal menuju ruang hampa miliknya. Dan setelah berhasil masuk, Tengu lalu mempersilahkan Beming memilih tempat yang cocok untuk membangun ruang khusus miliknya. Dan setelah cukup lama berkeliling, akhirnya Beming pun tertarik pada sebuah tempat yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Tapi sialnya, tempat khusus yang Tengu janjikan tidaklah seperti yang Beming harapkan. Tempat tersebut hanya berbentuk sebuah gubuk yang terlihat begitu rapuh. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.